Haleluya, doa orang benar sangat besar kuasanya bila didoakan dengan yakin. Iman percaya akan membuat setiap kita semakin melihat Tuhan ke depan, betapa Dia memanggil-manggil kita, sini kamu, sini kamu. Dan itulah yang saya rasakan 10 hari dalam ruangan ini. Dan sampai sekarang dokter belum mencabut infus saya. Katanya sudah negatif. Saya ini orang positif. Nggak pernah negatif. Giliran sakit begini perlu negatif. Haleluya. Saudara-saudara, bersyukur karena doa saudara-saudara semua hamba-hamba Tuhan yang sudah bahkan grup-grup katanya mendoakan Saifuddin Ibrahim supaya sehat. Saudara-saudara, bagi saya sudah serahkan nyawa saya kepada Tuhan. Kalau saya boleh hidup sampai sekarang, kemurahan Tuhan. Itu yang harus Anda tahu, bahwa saya tidak pernah takut mati. Saya melawan kematian itu untuk dihabisin. Kata Tuhan Yesus, hei maut, di mana sengatmu? Jadi saya tetap bergembira, saya tetap sukacita di dalam keadaan apapun. Umur saya sekarang 56 tahun. Sudah 56 tahun. Sudah tua, sudah. Tapi saya merasa kayak masih 17 tahun begitu. Ini memang aneh hidup saya. Dan ini adalah tanggal 3 Maret. Tanggal 3 Maret ini adalah hari kehancuran Khilafah Utsmaniyah. Jadi 3 Maret 1924 itu hancurnya Turki Utsmani. Nah, saya masuk Kristen tanggal 4 Maret. Jadi besok itu ulang tahun saya yang ke-15 menjadi orang Kristen. Dan tanggal 2 kemarin itu hari ulang tahun almarhumah istri saya, Natalia Nurhayati, yang dibaptis 17 Desember 2008. Jadi istri saya pernah dibaptis, walaupun terserah anak-anak saya nggak mengakuinya sebagai bahwa ibunya sudah Kristen. Lalu dikuburkan dengan cara Islam. Bukan masalah dikuburkan dengan cara bagaimana, tetapi bagaimana imannya ketika hidup. Jadi saya percaya istri saya almarhumah itu sudah diterima Tuhan, diterima oleh Tuhan Yesus Kristus sebagai anaknya. Dan begitu juga istri lanjutan saya, Sarah Ayu. Dulu dia Muslim dan sekarang dia radikal di dalam cintanya kepada Yesus Kristus, cintanya kepada Tuhan. Ya, walaupun saya harus terus membimbing dia, mengajak dia untuk sama-sama mencintai satu, yaitu hanya Yesus yang kita cintai. Nah, saudara-saudara, perjalanan hidup saya bulan Maret itu adalah bulan yang luar biasa. Saya diberkati oleh anak-anak Tuhan itu selalu pada bulan Maret, dan saya nggak tahu bagaimana bulan Maret ini saya mengajak lagi banyak jiwa yang terima Yesus Kristus, karena saya banyak ditolong, dibantu oleh hamba-hamba Tuhan, oleh anak-anak Tuhan. Seperti dalam keadaan apapun, mereka selalu menolong saya. Itulah sebabnya sudah hari-hari saya merasa malu kepada Tuhan kalau satu hari itu saya kosong di dalam pelayanan. Itu sebabnya saya jalan kemana saja, saya nyetir kemana-mana. Itu di mobil saya itu di belakangnya penuh dengan beras, Indomie, masker, ya semacam untuk ngasih-ngasih ke saudara-saudara kita itu kemana saja.
Saya nggak memandang dia agamanya apa, sukunya apa, pokoknya saya berhenti di situ, saya bagi. Berhenti di situ, saya bagi. Jadi begitu, hari-hari saya itu, kalau itu kelihatan kosong jadwal saya jalan terus. Uangnya dari mana? Saya tidak peduli. Pokoknya saya hidup, ada berkat yang saya bagi. Itu. Terima kasih juga untuk Pak Joko. Bagaimana keadaan di keadaan di NTT? Ya, jalan terus. Bagaimana bangunannya, sudah jadi atau belum? Nanti kalau bisa akhir bulan ini saya akan ke sana dan saya akan mengajak ke orang yang sudah menjadi yang membantu pelayanan kita di NTT. Walaupun ada di daerah lain yang memang kesusahan, tetapi saya ke NTT dulu, daerah NTT. Nanti Tuhan tolong NTT. Kalau NTB, nah Tuhan bantu. Saya orang NTB. Saya, Pendeta Saifuddin Ibrahim, bersyukur sekali atas doa dan bantuan-bantuan dan pertolongan saudara semua, karena saya sakit di sini. Ini rumah sehat, bukan rumah sakit, mustasfa, hospital, tapi di Indonesia jadi rumah sakit. Tolong ya, ahli bahasa Indonesia diganti rumah sakit itu menjadi rumah pemulihan atau rumah sehat. Jangan dibilang rumah sakit mana? Gitu. Ya nggak enak. Makanya banyak keluar dari rumah sakit, jual rumah, jual mobilnya, itu karena nggak mampu membayar cicilan rumah sakitnya. Bagaimana rumah sehat ini nanti di masa-masa yang akan datang, dan saya yakin pemerintah Jokowi sudah melihat bagaimana rumah sehat ini harus semakin murah dan biaya kesehatan ini semakin digampangkan. Kenapa? Karena bangsa kita ini bangsa kaya raya, emasnya di mana-mana, nikelnya di mana-mana, bahkan di mana-mana tambang hasil yang luar biasa. Jadi Indonesia ini bisa mengatur dunia dengan kekayaan alam yang luar biasa seperti ini. Dan rakyat Indonesia nanti nggak perlu bayar sekolah, cukup gali emas, kirim ke luar negeri, ambil tuh, batu bara, kirim. Jadi nggak perlu bayar sekolah, seluruh makan dan minumnya itu bisa gratis. Pemerintah Arab Saudi saja dari haji itu bisa nampung 7 triliun setiap tahun karena hasil haji. Sementara Indonesia ini menolong Arab Saudi untuk makan dan minum sampai Habib Rizik bisa makan gratis di sana. Itu. Nah, Indonesia ini kaya raya. Hanya bagaimana ini orang-orang yang mengelola negara, memimpin negara ini jujur, jangan korupsi, jangan maling uang rakyat. Karena saya senang sekali dengan Ahok yang berani membongkar kebobrokan. Dan saya juga benci dengan orang yang korupsi, maling uang rakyat. Uang negara dimakan. Padahal kita kan cuma makan berapa? 1 piring sehari. Kita cuma makan 1 piring sehari loh. Kenapa kita harus korupsi? Dengan kekayaan Indonesia ini, kita tidak perlu nabung. Ya, kita tidak perlu nabung, saudara. Hidup aja. Kita melahirkan anak. Berapa program anak? Banyak. Gitu. Ya, kalau yang mau 2, yang mau 3, sudah dijamin oleh kekayaan bangsa ini. Dari tanahnya,
dari gunungnya, dari lautnya, seluruhnya menghasilkan begitu banyak uang, saudara. Saya berdoa agar ada orang yang menggantikan orang semacam Jokowi yang tidak perlu lagi duit. Untuk apa nabung, saudara-saudara? Pendeta Saifuddin Ibrahim tidak pernah takut setelah mengenal Yesus Kristus yang ajaib. Dan kata-katanya sangat mempengaruhi saya. Anak manusia tidak punya tempat naruh kepala, katanya. Sang Mesias, Tuhan dan Juru Selamat itu mengajarkan kepada kita bagaimana agar kita tidak korupsi, tidak tipu-tipu, tidak seperti Yudas. Jangan seperti Yudas. Seperti Paulus, dia bilang, aku mau serupa dengan Kristus. Saya juga mau serupa dengan Kristus. Ya, kalau saya mati karena COVID, ya lucu juga. Masa pendeta mati karena COVID? Dia sudah melayani di mana-mana. Saya mau mati biasa saja, normal saja. Tetapi kalau Tuhan menghendaki saya mati bagaimana? Itu urusan Tuhan. Suka-sukamu Tuhan. Suka-sukamu Tuhan. Suka-suka dia. Dia mau matikan di atas pesawat, terserah. Lalu pesawatnya nyemplung ke laut dan tidak ditemukan mayatnya, itu urusan Tuhan. Jadi mati ini adalah sesuatu yang luar biasa. Tetapi nyawa ini adalah harta kekayaan yang ada di dalam. Mobil, rumah itu adalah harta yang kelihatan. Tetapi harta yang paling dalam dan paling mahal itu nyawa yang ada kita ini. Apa gunanya kamu memiliki harta langit dan bumi tetapi nyawamu putus? Maka Paulus, bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Sanggup berkorban dengan jiwa, raga, bahkan nyawa saya, serta apapun yang ada pada saya bagi memuliakan Tuhan Yesus Kristus. Saya akan taat sepenuhnya kepada Tuhan. Dan saya tidak akan berkhianat. Saya sanggup membela pemimpin-pemimpin saya dan orang-orang kudusnya. Saya harus membela. Dan cara saya membela adalah dengan membicarakan firman Tuhan. Bagaimana agar mereka terima Yesus gampang, mudah, enteng. Gak boleh bayar masuk Kristen. Tapi kalau yang mau bayar silakan, gak apa-apa. Pak Pendeta, berapa bayarnya saya mau masuk Kristen? Gak usah bayar. Gak usah bayar. Apa syaratnya jadi orang Kristen? Percaya Yesus Kristus, selamat. Nggak percaya, neraka. Neraka. Masuk neraka. Karena Yesuslah jaminan. Yesuslah satu-satunya jalan. Tidak ada jalan untuk masuk surga kecuali lewat Yesus Kristus. Yohanes 14 ayat 6. وَقَالَ الْيَسُوعُ أَنَا هُوَ الصِّرَاطُ وَالْحَقُّ وَالْحَيَاةُ لَا يَجِيءُ أَحَدٌ إِلَى الْآبِ إِلَّا بِي. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kecuali lewat aku, lewat Yesus Kristus. Pak Pendeta, kan Yesus Kristusnya nggak ada sekarang. Emang nggak kelihatan. Tetapi di dalam Saifuddin Ibrahim ada Yesus. Jadi boleh juga mau masuk surga lewat Saifuddin Ibrahim. Karena di dalam Saifuddin Ibrahim itu ada Yesus. Tetapi intinya semuanya, barang siapa yang menerima Yesus Kristus sungguh-sungguh pasti masuk surga. Amin.
Amin. Amin, saudara-saudara. Jadi katakanlah yang mendoakan saya ini ada 10 juta orang, tetapi yang mengutuk saya 200 juta orang. Saya tidak peduli. Silakan kalian mengutuk. Siapa saja yang mengutuk orang Kristen, terkutuklah dia. Itu firman Tuhan. Barang siapa yang mengutuk Yahudi, terkutuklah dia. Nah, di dalam ibadah saya dulu, itu ngutukin Yahudi. Mengutuk orang Kristen. Mengutuk pendeta-pendeta. Ternyata di Kristen tidak boleh mengutuk, walaupun orang itu suka mengutuk kita. Diberkatilah hidupmu setiap orang yang mengutuk saya. Saya kembalikan berkat itu. Semoga Anda digelisahkan hatinya untuk terima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih saudara-saudara, terima kasih untuk doa, terima kasih untuk hambanya Pendeta Timotius Arifin, Leni, ya, Pak Darwan, Yesaya, Pendeta Suliono, dan orang-orang yang sudah banyak mendoakan saya. Tentu juga terima kasih untuk istri saya. Sekarang dia ada di Bangka dengan anak-anak kami, anak-anak lanjutan kami, tetapi anak saya yang pertama masih Muslim semuanya. Ada di Lombok juga, Sumiati, Fikri, Sadam, Kadafi. Tetap dalam lindungan Tuhan semuanya. Diberkatilah orang-orang yang datang dalam nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat.